Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan kebakaran di kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tadi kami juga sudah mendapatkan beberapa gambar yang sudah Anda saksikan tadi. Kita langsung coba tanya kepada jurnalis Kompas TV yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Paulina. Paulina, selamat siang waktu Jakarta. Paulina, hingga saat ini sudah adakah keterangan resmi dari pihak PT Pertamina terkait dengan adanya kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik Pertamina di sana? Baik, Irianda dan juga saudara, selamat siang. Benar sekali, tadi sudah ada keterangan dari Humas Pertamina Edi Chandra bahwa memang ada insiden kobaran api di dalam area kilang milik Pertamina. Kobaran api ini termasuk dalam kategori flash 3 dan berasal dari dalam area kilang milik Pertamina. Tadi kejadian sekitar pukul 10:30 dan juga setelah mengerahkan sejumlah pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan tadi sekitar pukul 11. Namun proses pendinginan tadi berlangsung hingga pukul 12 siang begitu. Terkait apa penyebab insiden dari kebakaran ini, sejauh ini memang dari pihak internal Pertamina sendiri masih melakukan investigasi begitu, Irianda. Seperti apa? Kalau tadi Anda bilang akan dilakukan pendinginan, kemudian ada investigasi dan juga inspeksi internal. Kalau saat ini sejauh informasi yang Anda dapatkan di sana sudah padamkah? Atau masih ada beberapa titik panas yang dicoba untuk dipadamkan? Baik, dari keterangan dari pihak Pertamina dan juga tadi dari pantauan kami bahwa memang kondisi api sudah berhasil dipadamkan tadi setelah mengerahkan sejumlah pemadam kebakaran, dan saat ini dari pantauan kami juga kondisi di kilang Pertamina maupun di sekitar kawasan kilang milik Pertamina, yaitu di pemukiman warga yang berdekatan, itu juga aktivitasnya tampak normal kembali begitu, Irianda. Oke, setahu atau sejauh informasi yang Anda dapatkan, dampak dari kebakaran ini seperti apa kepada area sekitarnya? Apakah area sekitarnya juga ini jauh dari permukiman atau seperti apa, Paulina? Baik, tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa warga. Ini ada beberapa di antaranya yang mendengar suara ledakan begitu, namun dan juga panik, bahkan ada yang sampai keluar rumah karena memang rumah mereka bergetar. Namun ada juga beberapa yang berada di sekitaran sana yang tidak mendengar suara bunyi tersebut begitu. Jadi sebenarnya informasi ini simpang siur. Ada beberapa yang warga yang dengar dan ada juga yang tidak dengar. Dari informasi dari warga sekitar bahwa memang yang mendengar itu adalah yang memang lokasi rumahnya berdekatan sekali dengan kawasan kilang milik Pertamina. Sedangkan yang berada di daerah gunung itu tidak terlalu mendengar begitu. Dan mereka yang mendengar tadi memang informasinya sampai keluar rumah karena rumahnya begitu bergetar, sehingga mereka begitu panik karena biasanya kalau misalkan ada kebakaran seperti itu selalu ada sirene yang menandakan ada bahaya dari dalam area kilang. Namun tadi tidak ada sirene dan tampak asap tebal dan mereka cukup khawatir dan panik begitu. Namun saat ini kondisinya sudah normal kembali, Irianda. Oke, tidak ada peringatan ataupun sirine terjadinya kebakaran ya, yang dimana biasanya nih bila ada terjadi apa-apa ada sirine. Paulina, tahan dulu, nanti saya akan kembali ke Anda untuk menanyakan juga beberapa hal. Saya ingin menanyakan kepada ada Area Manager Communication Relation dan CSR Kilang Balikpapan ya, ada dengan Eli Chandra Pranginangin. Selamat siang. Selamat siang, Mas Nanda. Selamat siang, Pak Eli, saya panggil. Siap. Oke, Pak Eli, terima kasih mau bergabung dengan Kompas TV. Pak Eli, apa yang terjadi, Pak Eli? Sudah adakah hasil dari investigasi? Ya, pada saat ini kita masih fokus pada proses pendinginan. Jadi kita masih melakukan pendinginan air, baik dari pemadam statis maupun dari 4 mobil pemadam kita. Untuk penyebab pastinya kita masih harus melakukan investigasi, Mas. Jadi memang saat ini kita fokus dulu pada proses pendinginannya agar semuanya memang bisa terkendali 100%. Namun saat ini kalau kita lihat dari luar kilang, sudah tidak ada lagi asap maupun api yang kelihatan dari luar kilang. Oke, proses pendinginan ya tengah dilakukan ya Pak Eli ya. Tentu nantinya akan ada proses investigasi dan memang nantinya akan disampaikan juga ke masyarakat pastinya apa penyebabnya. Tapi hingga saat ini Pak Eli, dampak dari kebakaran ini sendiri kepada Pertamina dan juga kepada area di Balikpapan sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk dampak dari flash yang terjadi pada pagi menjelang siang tadi hanya berdampak pada pabrik tempat terjadinya flash. Sementara pabrik-pabrik atau fasilitas di luar pabrik yang terbakar kena flash hari ini semuanya masih berjalan normal, Mas.
Kemudian untuk BBM dan LPG yang untuk di Kalimantan karena kilang masih beroperasi, kami pastikan tetap terpenuhi. Berarti pasokan untuk bahan bakar, kemudian juga minyak dan gas ini tidak akan terpengaruh ya Pak ya? Ini masih akan berjalan dengan lancar ya? Amin. Pak Eli, kalau flash tadi yang Anda sebutkan ini juga sempat dikutip juga oleh beberapa berita, begitu media. Apa sih sebenarnya kejadian di mana flash itu terjadi, flash tingkat 3 itu terjadi Pak? Ya, jadi flash itu tadi terjadi sekitar pukul 10.32 WITA di salah satu pabrik kami. Kami menyebutnya Plan 3. Flash terjadi pada pukul 10.32 WITA dan sekitar pukul 11 dengan bantuan 4 mobil pemadam dan juga pemadam statis yang ada di sekitar pabrik termaksud sudah mampu mengendalikan kobaran apinya sehingga tidak meluas ke lokasi lain. Jadi hanya terkonsentrasi di pabrik di mana terjadi lokasi flash tersebut. Oke, itu tidak akan juga berdampak kepada warga sekitar ya Pak, karena memang lokasinya ini tidak terlalu berdekatan. Ya, bisa kita pastikan Bapak Ibu karena memang lokasi pabrik ini yang terjadi flash ini berada sekitar di tengah kilang. Jadi kalau kita perhatikan secara perimeter kilang itu cukup jauh dari pagar ya Bapak Ibu. Oke. Jadi mudah-mudahan dan kita pastikan tidak ada warga masyarakat yang terdampak dari peristiwa kejadian pada hari ini. Oke, Pak, ini kebakarannya terjadinya di bagian apa, Pak? Ini apa kemudian nanti dampaknya kepada proses produksi misalkan dari minyak Pertamina itu sendiri atau apa yang akan berdampak kepada Pertamina? Ya, jadi lokasi kebakaran ini kita menyebutnya plan 3 ya. Plan 3, oke. Jadi memang hanya plan 3 saja yang untuk sementara kita sadar. Sementara pabrik yang lain, kalau kita tahu sebenarnya di satu kilang itu tidak hanya ada satu pabrik ya. Jadi ada beberapa pabrik lain di dalam satu kilang. Jadi dampaknya ke pabrik lain itu sementara ini tidak ada Mas. Jadi hanya pabrik tempat terjadinya flash saja sementara kita shutdown. Oke, di shutdown berarti ada penundaan produksi minyak untuk di tidak ada ya? Jadi di kilang itu kan tidak hanya satu pabrik Mas. Jadi pabrik yang lain itu masih beroperasi, sehingga kita masih bisa menghasilkan produk BBM. Oke, jadi aman ya untuk BBM tadi ya? Kita pasti optimalkan Mas dari pabrik-pabrik yang lain yang masih di dalam kilang kita. Oke Pak Eli. Pak Eli, kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama sih biasanya kalau untuk dari proses pendinginan, kemudian hingga nantinya investigasi dan tahu untuk penyebabnya ini apa begitu? Sementara ini kita memang masih fokus di proses pendinginan Mas. Jadi kita memang masih harus benar-benar memastikan semua terkendali 100% ya Mas ya sampai keluar pernyataan resminya. Jadi untuk kita masih menunggu sih Mas dari tim yang akan diturunkan untuk melakukan investigasi Mas. Oke Pak, adakah pernah kejadian serupa sebelumnya selama ini secara melihat historis ke belakangnya di area kilang minyak Pertamina di Balikpapan ini? Untuk sementara saya belum dapat info Mas mengenai apakah pernah ada kejadian di tempat yang sama Mas. Oke, berarti sejauh ini adalah kejadian pertama di Balikpapan begitu ya Pak ya? Kalau di Balikpapan mungkin bukan ya Mas ya, tapi maksud saya di pabrik yang sama mungkin saya belum dapat informasi yang pasti kalau lokasinya persis dengan kejadian yang pada hari ini Mas. Oke, kalau dari PT Pertamina sendiri Pak Eli biasanya kalau ada kejadian itu akan ada tanda apa sebenarnya? Bagaimana sih antisipasinya di dalam pabrik sendiri? Ini kita tahu karena ada nggak beberapa orang yang mungkin masuk kerja saat kejadian kebakaran ini? Ya, jadi pada saat kejadian pabrik yang dimaksud kan masih beroperasi normal ya Mas. Kita produksi BBM berjalan, kemudian terjadi flash. Jadi memang dalam tahap emergency kita tuh memang mempunyai beberapa tahapan. Jadi kalau dirasa kita tidak mampu menangani kebakaran yang terjadi, maka akan dibunyikan sirene. Tapi syukur alhamdulillah sampai kita melakukan penanganan, kita tidak membunyikan sirene Mas. Artinya kondisi di dalam kilang masih dapat dikendalikan oleh tim Pertamina sendiri. Sehingga dengan 4 mobil pemadam dan pemadam statis yang ada di pabrik, kita lihat tadi tim kami sudah berhasil melakukan pengendalian lokasi kebakaran. Oke. Tentu yang juga harus kemudian diantisipasi adalah tadi ya sebenarnya Pak Eli sudah sebutkan juga bagaimana kemudian pasokan minyak dan juga BBM di Balikpapan. Tapi Pak Eli, sebelum nanti sampai ke sana lagi, kami jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetap di Breaking News Kompas TV untuk Anda, Saudara.